Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari, masih dalam kitab Ar-Riqaq, yaitu kitab yang menghimpun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertujuan untuk melembutkan hati kita agar kita lebih mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan kehidupan selanjutnya, itu kehidupan akhirat. Bab yang berikutnya, bab nomor 36, babur riya'i was sum'ah. Bab riya dan sum'ah. Riya maknanya adalah sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, idharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi laha fayahmadu sahibaha. Menampakkan ibadah kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain melihat ibadah yang dia lakukan sehingga mereka memujinya, Adapun sum'ah sama dengan riya maknanya, tetapi terkait dengan pendengaran, karena diambil dari sama artinya memperdengarkan. Jadi kalau riya memperlihatkan, kalau as-sum'ah memperdengarkan ibadah yang dia lakukan. Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, al-makna talabul manzilati fi qulubin nas, yaitu ingin punya kedudukan di hati manusia. Caranya bi ayyuriyahum al-khisal al-mahmudah, dengan menampakkan perangai-perangai dia yang baik, ibadah-ibadah dia, supaya orang menghormati dia, menganggap dia, ya. Maka dia menampakkan perangai-perangainya yang bagus, kegiatannya yang baik, ibadahnya yang mulia, dia tunjukkan supaya dia dihormati atau dianggap. Wal muraih wal amil, maka orang yang murai, yang riya, dia yang mengamalkan itu semua supaya disanjung. Wa qala Ibnu Abdissalam, berkata Al-Iz bin Abdissalam, salah seorang ulama dari mazhab Syafi'i, dia berkata, ar-riya an ya'mala li ghairillah. Riya itu dia beramal bukan karena Allah tapi karena ingin pujian. Was sum'ah an yakhfa amaluhu lillah thumma yuhadditsu bihin nasa. Adapun sum'ah, tadinya dia ikhlas, dia sembunyikan amalnya, orang tidak lihat, tapi setelah itu dia cerita sehingga akhirnya ketahuan ibadah yang dia lakukan. Jadi ini adalah dua penyakit yang menggugurkan amal soleh. Karena sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, laisa sya'nu fil amal. Yang penting bukan hanya sekedar kita beramal, bukan sedekah, salat, haji, umrah, bukan, tetapi yang lebih penting an yahfadzal amal mimma yuhbituhu au yufsiduhu. Tapi bagaimana menjaga amal tersebut supaya tidak gugur, supaya tidak rusak, supaya tidak kurang pahalanya. Kita ini hidup di zaman yang kita sedikit amalnya, beda dengan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu para salaf, mungkin godaan duniawi tidak sehebat sekarang. Sekarang godaan duniawi begitu luar biasa, melalui gadget kita, melalui kegiatan kita sehari-hari, sehingga kesempatan kita beramal soleh tidak banyak. Nah, kita sadar bahwasanya setiap kita amal solehnya sedikit, sedekah tidak seberapa, salat pun tidak seberapa, zikir apalagi yang kita malah jarang zikir kepada Allah, yang sering zikir manusia, sebut-sebut manusia, sering banyak komentar dan yang lainnya. Sehingga kita sadar baca Quran pun jarang, yang sering kita baca adalah berita-berita dunia. Oleh karenanya, tatkala kita sadar amal kita sedikit, kita jaga yang sedikit ini. Jangan sampai gugur, jangan sampai berkurang. Ya, kalau yang sedikit ini pun gugur, berkurang pahalanya, apa yang mau kita andalkan kalau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang mau kita andalkan ketika kita masuk dalam liang lahat? Maka di antara hal yang bisa merusak amalan, menggugurkan amalan adalah riya dan sum'ah. Riya adalah beramal soleh dengan memperlihatkannya kepada orang lain. Dia umrah, kemudian didatangkan tim untuk pencitraan, maka disyuting, kemudian dia haji pun demikian, kemudian dia bersedekah, datang tim untuk menyoting dia sedang bersedekah. Ya, ini semua adalah riya. Dia berbuat baik kepada orang tua, kepada fakir miskin, maka dia bawa tim untuk menyotingnya, atau dia upload sendiri dalam medsosnya, ya, dalam akunnya. Dia sengaja memperlihatkan amal
solehnya. Ini namanya riya. Kalau sum'ah, dia cerita. Tadinya dia ikhlas, bahkan dia sembunyikan amalnya. Kemudian dia cerita. Saya dulu begini, saya dulu begini, saya begini, saya begini, saya begini. Tujuan dia semua agar orang segan sama dia, agar orang menghormati dia, agar orang, oh ternyata bapak ini ternyata begini, ternyata ibu ini luar biasa, saya baru tahu. Dari mana dia tahu? Karena ibu itu cerita, karena bapak itu cerita. Itu namanya sum'ah. Jadi dua-duanya dilarang karena bisa menggugurkan amal soleh. Setan tidak peduli kita beramal soleh dengan seleti apapun. Tapi kalau kita riya, hilang amal soleh tersebut. Setan tidak peduli kita menyumbang seberapa pun. Kita nyumbang, kita bangun misalnya yayasan untuk anak yatim, kita bangun rumah anak yatim, kita bangun masjid. Tapi kita tujuannya untuk dipuji oleh orang. Setan tidak peduli seberapa banyak pun kau sumbang. Tapi kalau kau sumbang ternyata untuk pamer kepada manusia, agar kau dianggap, maka batalah seluruh amalanmu. Sumbanganmu tadi tidak ada bernilai. 1 rupiah pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang waspada, jagalah amal kita yang sedikit ini, yang sudah sangat sedikit ini, agar jangan sampai juga gugur, Baik. Kita bacakan hadisnya. Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah rahimahullah berkata, qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Sufyan qala haddatsani Salamah ibnu Kuhail. Tahwil qala wa haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Sufyan an Salamah yaitu ibnu Kuhail qala sami'tu Jundaban yaitu ibnu Abdullah Jundab bin Abdullah Al-Bajali yaqulu radhiyallahu anhu berkata qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walam asma' ahadan yaqulu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ghairahu. Kata Salamah bin Kuhail, aku tidak pernah mendengar lagi seorang pun yang berkata Rasulullah SAW bersabda. Ya, maksudnya Salamah bin Kuhail berkata, inilah sahabat yang aku dengar langsung, ya, dia menyampaikan hadis, dan ini hadis terakhir yang aku dengar dari sahabat. Ya. Dia mungkin mendengar hadis dari sahabat-sahabat yang, tapi sahabat yang terakhir yang dia riwayatkan hadis darinya, yang dia dengar darinya, sahabat ini berkata Rasulullah bersabda, sahabat yaitu Jundab bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Fadanautu minhu, maka kata Salamah bin Kuhail, aku pun mendekat kepada Jundab atau Jundub, aku ingin dengar. Fasami'tuhu yaqul, maka aku mendengar Jundub sahabat radhiyallahu anhu berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ini meriwayatkan dari Nabi. Rasulullah SAW bersabda, man samma'a samma Allahu bih, siapa yang sum'ah atau memperdengarkan amal solehnya, maka Allah akan memperdengarkannya. Wa man yura'i, siapa yang memperlihatkan amal solehnya, yura'illahu bih, maka Allah akan memperlihatkannya, maka Allah akan memperlihatkannya. Taib, apa makna hadis ini? Hadis ini adalah hadis ancaman terhadap orang yang sum'ah maupun orang yang riya. Kata Nabi, man samma samma Allahu bih, siapa yang memperdengarkan, menceritakan amal solehnya untuk dipuji, maka Allah akan memperdengarkannya. Memperdengarkan apa yang kita bahas. Wa man yura'i, siapa yang memperlihatkan amal solehnya kepada orang lain untuk dipuji, yura'illahu bih, maka Allah akan memperlihatkannya. Taib. Masalah memperlihatkan amal soleh atau memperdengarkan amal soleh, sungguhnya ada amalan yang memang dianjurkan untuk ditampakkan sebagai syiar Islam. Seperti seorang pergi sholat berjamaah, dia tidak perlu sembunyi-sembunyi. Dia jalan ke masjid, orang lihat tidak jadi masalah. Ya. Karena memang dia sedang melaksanakan syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Seorang bertakbir ketika takbiran, ya, maka dia berjalan takbiran menuju sholat Id, dia bertakbir dengan suara yang keras, orang lihat tidak jadi masalah. Ini memang syiar. Seperti seorang menyembelih di hari Idul Adha, maka dia tampakkan, yang penting dia niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini syiar. Menyembelih hewan di hadapan banyak orang ada masalah. Bahkan disunahkan bagi kepala negara atau kepala penguasa untuk menyembelih di hadapan rakyatnya agar mereka menghidupkan syiar hari korban, menyembelih karena Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga azan, ya harus keras-keras, jangan diam-diam, nanti enggak ada yang dengar. Maka dengarkan azan tersebut, bahkan dianjurkan suara yang sangat keras. Makanya ketika Rasulullah menyuruh sahabat Bilal, Rasulullah berkata, fa innahu anda sautan minka, Bilal saja yang azan karena suaranya lebih keras daripada suaramu wahai sahabat. Demikian juga wanita keluar dengan pakai jilbab yang syar'i, ya, dia tampakkan, tidak ada masalah, ini semua syiar. Tapi ada amalan-amalan, ya, terutama amalan sunnah, ada yang sebaiknya disembunyikan. Ya.
Sebisa mungkin kalau kita sembunyikan agar tidak terkena penyakit riya itu lebih baik. Itu lebih baik. Hasan al-Basri berkata, aku mendapati suatu kaum, yaitu para sahabat atau para tabi'in, kalau ada amal mereka sembunyikan, kalau ada amal soleh mereka bisa sembunyikan, mustahil mereka akan tambahkan. Kalau ada amal soleh mereka sembunyikan, bisa mereka sembunyikan, mustahil mereka akan tambahkan. Hal ini kenapa? Karena menyembunyikan amal soleh lebih selamat daripada riya dan sum'ah. Lebih selamat dari riya dan sum'ah. Maka seorang berusaha untuk menyembunyikan amal solehnya, dan amal soleh yang tersembunyi pahalanya lebih besar dan lebih selamat daripada riya dan sum'ah. Kalau kita tampakkan amal soleh kita, maka spekulasi tingkat tinggi. Khawatir kita tampakkan, kita publish, khawatir di dalam hati kita ada pingin dipuji. Ketika pingin dipuji, pingin disanjung, kita publish di Facebook, nunggu ada yang like, itu repot. Kapan kita nunggu like itu, ya, jempol tangan, jempol kaki, maka itu tanda bahwasanya kita sedang mencari pujian. Kalau kita sedang mencari pujian, tanda bahwasanya amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah berbahagia dengan beramal soleh, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bolehkah kita menampakkan amal soleh? Boleh. Dalam dua kondisi. Kondisi pertama dalam rangka untuk misalnya menolak tuduhan. Ada seorang menuduh kita yang tidak, kita boleh menampakkan amal soleh. Misalnya kita punya rumah cukup bagus, kemudian tetangga kita mengatakan pelit, dasar pelit, maka kita tunjukkan, kita kasih sama mereka. Dalam rangka untuk menghilangkan tuduhan tersebut. Seorang muslim disunahkan untuk menghilangkan tuduhan buruk bagi dirinya. Sekedarnya tapi, sekedarnya. Ya, sebagian besar amal solehnya dia sembunyikan, tapi cukup kadar yang bisa menghilangkan tuduhan tersebut, maka dia boleh tampakkan. Makanya disunahkan kalau kita bayar zakat kepada orang sekitar yang selalu melihat kita dalam kemewahan atau melihat kita dalam kecukupan, dia lihat, kita kasih dia supaya dia tidak cemburu kepada kita, tidak hasad sama kita. Jangan kita kasih zakat sama orang jauh sementara sekitar kita tidak kita kasih zakat. Akhirnya dia nuduh kita macam-macam, akhirnya dia hasad sama kita. Tapi beda kalau kita sudah kasih sama dia tidak hasad lagi. Kalau dilihat kita dalam kondisi kaya, bahkan mungkin dia doakan karena dia tahu kalau waktunya bayar zakat dia akan apa? Akan dapat. Oleh karena ini tidak mengapa kita menampakkan amal soleh. Jika ada yang menuduh tidak. Seperti kakak beradik, ada salah seorang di antara kakak beradik yang berbuat baik kepada orang tuanya. Tapi orang tuanya tidak pernah cerita. Akhirnya saudara-saudaranya menyangka dia pelit sama orang tuanya. Maka dalam kondisi demikian dia boleh menampakkan amal soleh. Dia cerita, saya sudah bantu ayah, saya sudah bantu ibu. Cuma ayah dan ibu tidak pernah cerita, kamu jangan suudzon sama saya. Ya, ini boleh dalam rangka menolak suudzon orang. Tapi sekedarnya, tidak perlu kita bongkar seluruh amal soleh kita. Sekedarnya, yang penting dia tidak suudzon sama kita. Yang kedua, kita boleh menampakkan amal soleh dalam rangka memotivasi. Dalam rangka motivasi tetap dengan menjaga niat kita. Dan ini biasanya dikatakan oleh para ulama berlaku kepada orang-orang yang menjadi teladan. Para dai, ya, para ulama, ya, mereka boleh menampakkan sebagian amal soleh mereka, ya, dengan niat untuk dicontohi, ya. Namun sekedarnya, sekedarnya, ya. Bukan semua privasi ditampakkan, bukan semua amal soleh ditampakkan, ya. Dalam rangka orang termotivasi untuk amal soleh, bukan dalam rangka untuk memuji diri, bukan dalam rangka untuk personal branding, bukan supaya dianggap orang wow, enggak, tapi sekedar memotivasi orang untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun sangat berbahaya karena betapa sulit hati ini bisa terus tulus. Oleh karenanya para salaf dahulu, yang mereka adalah para ulama, mereka adalah para ahli hadis, mereka adalah para teladan, mereka sering menyembunyikan amal soleh mereka. Sebagian besar amal soleh mereka sembunyikan, hanya sekedar sekecil yang mereka tampakkan, sekedar untuk memotivasi. Tapi kalau antum-antum yang bukan teladan, enggak usahlah. Enggak usahlah. Yang jadi teladan pun harus waspada, apalagi yang bukan teladan. Karena kemungkinan besar kalau kita tampakkan, publish amal soleh yang kita lakukan, kemungkinan besar kita ingin dipuji. Kemungkinan kita besar kita ingin disanjung, ya. Taib. Jadi yang lebih selamat adalah menyembunyikan amal soleh. Kata Nabi SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin soleh falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amal solehnya, maka lakukanlah. Maka
lakukanlah. Apa maksud sabda Nabi, man sama Allahu bih, siapa yang memperdengarkan amal solehnya, Allah akan memperdengarkannya. Wa man yura'illahu bih, siapa yang perlihatkan amal solehnya, maka Allah akan perlihatkannya. Di sini ada beberapa pendapat disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Di antaranya makna yang pertama, ya, siapa yang ternyata beramal soleh, dia menampakkan kepada manusia, kepada masyarakat seakan-akan dia ikhlas, padahal ternyata dia riya, padahal ternyata dia sum'ah, maka Allah akan membongkarnya pada hari kiamat kelak. Allah akan membongkarnya pada hari kiamat kelak. Allah akan mengeluarkan batinnya yang busuk tersebut pada hari kiamat kelak. Semua orang lihat di dunia ini menyangka dia ikhlas. Ternyata dia tidak ikhlas. Ternyata sedekahnya karena ingin riya. Ternyata dia berdoa sambil menangis. Ternyata juga karena riya. Ya. Ternyata dia baca Al-Quran dengan keindahan suaranya. Bukan karena Allah. Ternyata karena apa? Riya. Maka semua ini akan dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan khalayak. Di hadapan khalayak. Sehingga terbongkarlah hakikatnya ketika pada hari kiamat kelak. Ya. Oleh karena ini perkara yang mengerikan, ya. Seorang ketika beramal soleh hendaknya dia perhatikan niatnya. Kalau ternyata niatnya ingin dipuji, disanjung, ingat satu saat Allah akan bongkar niatnya yang busuk tersebut di hadapan murid-muridnya, di hadapan guru-gurunya, di hadapan teman-temannya. Yang dahulu orang menyangka dia soleh, ternyata tidak soleh, ternyata selama ini dia mencari pujian. Allah akan bongkar pada hari kiamat kelak. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, maksudnya sama Allahu bih, Allah akan, siapa yang melakukan, memperdengarkan amal solehnya di dunia, maka Allah akan memperdengarkannya. Dan siapa yang memperlihatkan amal solehnya untuk dipuji, maka Allah akan memperlihatkannya. Maksudnya, wa qila man qasada bi amalihil jah wal manzilata indan nas wa lam yurid bihi wajha Allah fa inna Allah ja'alu hadithan indan nas alladzina arada nailal manzilati indahum wala thawaba lahu fil akhirah. Siapa yang ingin hal ini, maka Allah akan kabulkan. Dia ingin disanjung, dia ingin dipuji, ingin disebut-sebut, ingin viral dengan ibadah yang dia lakukan, ingin viral dengan tangisannya, ingin viral dengan bacaan Qur'annya, karena dia sudah nyotting dirinya, dia setting, dia tampilkan dengan indah-indahnya, lebih indah daripada aslinya karena dia sudah edit. Ternyata niatnya ingin dipuji, disanjung, maka Allah akan kabulkan. Jadilah dia orang yang viral di antara manusia. Keinginan dia untuk mendapat sanjungan Allah kasih, tapi di akhirat enggak dapat apa-apa. Tapi di akhirat enggak dapat apa-apa. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beramal saleh, ingin mencari dunia dan perhiasannya, itu pencari sanjungan. Ingin mencari sanjungan, ingin mencari menjadi viral, ingin jadi buah bibir di kalangan masyarakat. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum la yubkhasun. Kami berikan di dunia dan kami tidak kurangi. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka ini tidak dapat balasan di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Dan apa yang mereka lakukan di dunia akan gugur di akhirat. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan batalah semua apa yang mereka kerjakan. Maka ingatlah tentang hadis 3 orang yang disiksa pertama kali di akhirat. Kata Rasulullah SAW, salasatun awwalu man tusa'aru bihimun nar. 3 orang yang pertama kali Allah menyalakan api neraka buat mereka. Dalam riwayat yang lain, awwalu ma yuqdha bainan nas salasa. 3 orang yang pertama kali Allah sidang pada hari kiamat, 3 orang. Siapa? Yang pertama yang mati syahid, yang kedua adalah ustadz, yang ketiga adalah dermawan. Maka dihadirkan yang pertama, yang mati syahid. Fa utiya bihi, dihadirkan di hadapan Allah. Fa arrafahu ni'amahu, maka Allah perlihatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya berupa kecerdasan, keberanian, berupa kekuatan tubuh, fisik yang prima, kepandaian menggunakan senjata, menggunakan anak panah, pandai menaik kuda, pandai naik kuda, pokoknya hebatlah. Allah bertanya, "Ma amilta fiha?" Dia ingat semua nikmat-nikmat tersebut. Allah bertanya, "Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan?"
Kata dia, qataltu fika hatta tusyhid. Ya Allah, aku berjihad di jalanmu sampai aku mati syahid. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakin liyuqal annaka jari, tapi kau berperang supaya kau dikatakan jagoan. Perhatikan di sini, setelah itu Allah berkata, wa qad qil, dan telah dikatakan. Niatmu berjihad supaya dikatakan jagoan, dikabulkan. Semua orang bilang ini jagoan, ini jagoan, ini jagoan. Semua orang bilang ini pemberani, ini pemberani, pemberani. Semua orang bilang ini pahlawan, pahlawan, bahkan mungkin dibikin monumen untuk mengenangnya. Tapi niat dia ternyata bukan untuk Allah, tapi untuk disanjung. Dan ini berbahaya. Makanya ketika ada seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, rajulun qatala hamiyatan. Ya Rasulullah, seorang berperang karena membela sukunya saja. Ya Rasulullah, rajulun qatala ghadbanan. Ada seorang berperang karena emosi doang. Rajulun qatala liyura makanuhu, ada seorang berperang supaya diketahui kedudukannya. Rajulun qatala ya riyaan, ada orang berperang supaya dipuji oleh manusia. Ayu dzalika fi sabilillah, mana di antara orang ini yang berjihad di jalan Allah? Kata Nabi, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang agar meninggikan kalimat Allah, itulah yang fi sabilillah. Adapun karena pengin ria, pengin diketahui kedudukannya, sekedar marah ngamuk, ya ini tidak ada nilainya. Dalam satu hadis diriwayatkan, ya Rasulullah bersabda, rubba qatilin baina saffain Allahu a'lamu biniyatihi. Betapa banyak orang meninggal di antara dua barisan pasukan, Allah lebih tahu tentang niatnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la taqul fulanun syahid. Tidak boleh kita memastikan si fulan mati syahid, enggak boleh. Dalam Islam enggak boleh. Karena kita enggak tahu niat dia. Kita hanya boleh mengatakan semoga mati syahid, boleh. Kita doakan semoga dia mati apa? Syahid, Masya Allah telah bertabi. Bilang, dia pasti masih syahid, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena kita enggak tahu niatnya. Rubba qatilin baina saffain, ada orang meninggal di antara dua saf perang, saf kaum muslimin, saf non muslim, saf kafir. Dia mati. Allahu a'lamu biniyati. Allah lebih tahu tentang apa? Niatnya. Dan Rasulullah telah jelaskan ada orang mati syahid bukan karena Allah, tapi karena ingin dikatakan jagoan. Saya tanya sama ibu-ibu, keinginan dia supaya dikatakan jagoan dikabulkan atau tidak? Dikabulkan atau tidak? Dikabulkan. Tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Summa umira bihi, kata Nabi SAW, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menggeret orang ini. Fasuhiba ala wajhihi, kemudian malaikat menggeret dia di atas wajahnya hatta ulqiya finnar, sampai dilemparkan dalam neraka jahanam. Ini nasib tragis orang riya yang pertama. Tapi yang ingin saya sampaikan, tujuan dia dipuji, dikabulkan. Yang kedua sama, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Seorang belajar ilmu agama, ustaz ini atau ustazah, belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Fa utiya bihi, dihadirkan, fa'arafahu ni'amahu, Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kecerdasan, pandai berorasi, suara yang indah, mudah dia jago qiraah ke ini qiraah anu, bacaannya enak. Pandai mengajarkan ilmu agama. Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan ilmu yang aku berikan padamu? Kata dia, "Qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtuh." Ya Allah, aku baca Al-Qur'an karena Engkau, ya Allah. Aku baca Qur'an karena Engkau. Wa 'allamtuh, dan aku mengajarinya karena Engkau. Kata Allah, "Kadzabta, kau dusta, walakin liyuqal annaka qari." Tapi kau baca Qur'an supaya dikenal engkau adalah qari, sang qari, ahli baca Qur'an, alim, supaya dikenal orang alim. Wa qad qil, dan kau telah dikatakan orang yang alim. Maka seperti ini kadang-kadang dia ungkapkan, saya itu begini, saya itu kuasai ini, saya kuasai ini. Dia sombong. Saya kuasai ini, saya hafal ini, dia pamerkan. Subhanallah ya. Tidakkah engkau takut hadis ini ya akhi? Pamer-pamer amal soleh, padahal belum tentu. Orang-orang bodoh yang ditipu sama dia. Kalau udah idai tahu ini cuma apa namanya, omong kosong aja. Tapi orang-orang awam nggak ngerti, dipikir dia benar-benar apa? Hebat. Padahal orang hebat aja nggak boleh, apalagi nggak hebat. Ini pingin dipuji, pingin disanjung. Ngeri hadis ini. Jadi yang di antara yang pertama disiksa pada hari kiamat ustaz, alim ulama. Ketika dia mengajarkan ilmunya ternyata bukan karena Allah, tapi ingin disanjung, ingin personal branding, ingin orang dia top, semua orang wow ketika melihatnya. Itu yang dia cari. Orang nggak dia apa? Wow. Maka Allah mengatakan, kadzabta, kau dusta, tapi kau melakukannya supaya dikatakan kau orang alim. Wa qad qil, dan telah dikatakan manusia kenal engkau sebagai orang yang alim, orang yang hebat.
tujuan dia supaya jadi viral, dibaca di perbincangan orang, jadi buah bibir, dikabulkan oleh Allah. Tapi cuma dikasih dunia saja. Akhirat masuk neraka. Dan yang ketiga, rajulun, ya. Seorang yang diberikan harta, ya. Atahullahu min asnafil mali kulli. Allah berikan dia segala jenis harta. Dia punya properti, dia punya mobil mewah, dia punya sawah ladang, dia punya emas perak, dia punya semua harta. Allah hadirkan, Allah ingatkan nikmat tersebut. Dia ingat semua. Allah tanya, apa yang kau lakukan? Kata dia, ya Allah, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha ila anfaqtu fiha. Tidak ada satu jalan pun kebaikan yang kau suka aku berinfak di jalan tersebut kecuali aku infak, ya Allah. Bikin pondok aku infak, bikin masjid aku infak. Bangun rumah anak yatim aku berikan, fakir miskin aku beri, janda-janda aku bantu, untuk jihad aku bantu, untuk dakwah aku bantu. Semuanya karena Engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakin liyuqal annaka jawad, tetapi kau melakukannya supaya kau dikatakan sang dermawan. Wa qad qil, dan telah terkenal engkau adalah sang dermawan. Dan itu yang dia cari-cari. Kalau ada berita, jadi bapak yang bantu ini semua. Iya, saya yang bantu. Ini usaha saya, ini saya yang bantu. Ini masjid saya yang bangun, uang saya sendiri. Oke, guys. Allah. Malah dia senang dicitrakan. Kalau perlu masjid pakai nama dia. Kalau perlu masjid pakai nama dia, padahal uang orang. Uang dia saja, jadi hati-hati. Ngeri, ngeri. Saya tidak dalam rangka menuduh ya. Kita masing-masing mikir, hati-hati. Kita ini amal cuma sedikit, jangan spekulasi. Jangan spekulasi. Maka Allah berkata, kau dusta, walakin liyuqal annaka jawad. Kau melakukannya bukan karena aku, tapi kau melakukannya supaya kau dikatakan sang dermawan. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Telah dikatakan. Tsumma umira bihi, akhirnya diperintahkan, digeret oleh malaikat. Ya. Fasuhiba ala wajhi, digeret di atas hidungnya, di atas wajahnya, digeret. Hatta ulqiya finnar, sampai lempar di neraka Jahannam. Ini makna kedua, maksud man sama Allahu sama abih. Wa man yura'i yura'illahu bih. Siapa yang memperdengarkan amalnya, maka Allah akan jadikan dia buah bibir di dunia, viral. Dia benar-benar viral, tapi itu cuma itu yang dia dapatkan. Di akhirat enggak dapat apa-apa. Jadi belum tentu ada seorang terkenal, semua orang suka sama dia, orang semua muji dia. Belum tentu dia selamat, belum tentu. Maka seorang jangan terpuji, terpedaya dengan banyak follower, belum tentu. Belum tentu. Apalagi dia sengaja untuk membranding dirinya supaya banyak follower. Allah yang tahu tentang niatnya. Dan itu Allah kasih ganjaran yang disegerakan. Ganjaran ingin dipuji dan disanjung. Beda kalau dia tidak cari itu. Dia tidak cari Allah. Ternyata manusia memujinya, itu urusan Allah. Tapi ini memang dia cari. Dia memang selalu mengedit dirinya sehingga kelihatan wow. Tidak natural. Kalau natural kan kelihatan baik buruknya. Dan tidak perlu kita tunjukkan amal soleh kita. Tapi dia branding. Atau diedit sehingga keren, sehingga wow, orang lihat semua seakan-akan malaikat yang sedang berdakwah. Padahal kalau kita masuk selak beluknya, kehidupannya, keluarganya kacau. Tapi dia membranding dirinya seakan-akan dia orang yang sangat hebat. Kalau niatnya untuk dipuji, agar kedudukannya, manzilahnya tinggi di depan masyarakat, itulah riya. Itulah riya. Tadi apa kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala? Al-ma'na talabul manzilah fi qulubin nas. Namanya riya adalah mencari kedudukan di hati manusia, agar dia punya kedudukan di hati manusia, bi ayyuriyahumul khisalal mahmudah, dengan cara menampakkan kegiatan dia yang baik-baik. Ini tafsir Al-Imam Al-Ghazali. Bi ayyuriyahum al-khisalal mahmudah, dengan menampakkan kondisi dia, perangai dia, privasi dia yang indah-indah, dalam rangka agar orang memandang dia sesuatu yang wow. Itulah riya. Itulah apa? Riya. Waliyadzubillah. Ini kelihatannya sepele tapi menggugurkan amal soleh. Baik, ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga. Ini tafsiran ketiga terkait dengan siapa dia tafsirkan, bukan terkait riya. Tapi dia mengatakan man sam'a bi uyubin nasi wa adzaaha adharallahu uyubahu wa sam'ahul makruh. Siapa yang sengaja memperdengarkan aib orang lain
oh ini begini dengan tujuan merendahkan orang tersebut, maka Allah akan balas pada hari kiamat kelak, Allah akan memperlihatkan aib-aibnya. Ini seperti hadis Nabi, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib orang lain, maka Allah akan tutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, siapa yang mencari-cari aib orang lain, ya. Kata Nabi, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan mencari-cari aib-aib kaum muslimin. Faman tatabba'a aurata akhihi. Siapa yang mencari-cari aib saudaranya, maka Allah akan cari-cari aibnya. Dan siapa yang mencari-cari aibnya, maka Allah yafdahu walau kana fi baiti ummihi. Maka Allah akan bongkar meskipun dia berada di rumah ibunya, meskipun dia sembunyi. Nah, di antaranya Allah akan bongkar pada hari kiamat. Di antaranya Allah akan bongkar pada hari kiamat. Maka kalau maknanya ini, makna yang ketiga ini, maka tidak terkait dengan riya dan sum'ah. Makna man sama Allahu bih, siapa yang perdengarkan aib saudaranya, maka Allah akan perdengarkan aibnya di akhirat kelak, atau di dunia atau di akhirat. Kecuali dia maksudnya riya dari sisi lain. Jadi ini sisi riya yang paling berbahaya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, riya terselubung yaitu dengan menceritakan keburukan orang lain supaya dia tersanjung. Ini riya yang paling berbahaya. Caranya bagaimana? Misalnya, saya ingin pamer bahwasanya saya selalu sholat subuh di masjid. Saya ingin pamer, tapi saya nggak ingin cerita langsung. Saya ini sholat subuh nggak pernah terlambat, selalu di masjid. Kalau saya ngomong gitu, orang tuduh saya riya. Paham? Kalau saya cerita saya selalu sholat subuh di masjid, orang tuduh saya riya. Bagaimana caranya supaya saya bisa memuji diri saya tanpa harus menyebut amal soleh saya? Saya miring dikit, muter dikit. Saya bilang begini, si fulan itu, saya nggak pernah lihat dia di masjid kalau sholat subuh. Si fulan itu kalau sholat subuh, saya nggak pernah lihat dia di masjid. Berarti kita mencela dia kan? Tapi apa yang dipahami oleh pendengar, bahwasanya saya rajin ke masjid. Ini riya plus ghibah. Ini riya, ini yang paling berbahaya. Dia ceritakan kejelekan orang lain, yang dipahami bahwasanya dia tidak begitu. Paham? Maka akhirnya dia terpuji. Yang seperti ini mungkin bisa masuk dalam tafsiran ini. Contoh, aduh itu orang pelit banget sekali, pelit. Maksudnya saya tidak pelit. Maksudnya begitu. Tujuan dia terselubung supaya dia dikatakan dermawan, ya, tanpa harus dia menyebut amal solehnya. Tapi dipahami dari apa yang dia utarakan. Ketika dia menjatuhkan saudaranya, maka dia naik. Kalau kita bawakan tafsiran ketiga, maka hadis ini masih dalam koridor tafsiran tentang riya dan sum'ah. Kita artikan, siapa yang memperdengarkan keburukan saudaranya dalam rangka menaikkan geritnya, maka Allah akan membongkar itu semua pada hari kiamat kelak. Ini tafsiran ketiga. Yang keempat, yang berbahaya sekali. Waqil al-ma'na, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, man nasaba ila nafsihi amalan salihan lam yaf'alhu wa da'a khairan lam yasna'hu fa inna Allah yafdahu wa yudhiru kadhibahu. Siapa yang menisbahkan kepada dirinya suatu amal soleh yang dia tidak melakukannya, atau dia mengaku suatu kebaikan padahal dia tidak melakukannya, maka Allah akan membongkar dustanya pada hari kiamat kelak. Jadi begini, orang yang punya amal soleh jangan harap dipuji. Apalagi kalau dia ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak dia amalkan, ini parah lagi. Kita kalau punya amal soleh saja, jangan kita berharap dipuji karena amal soleh tersebut. Apalagi kita ingin dipuji dari amal soleh yang tidak kita lakukan. Lebih parah atau tidak? Lebih parah. Contohnya kita menampakkan kepada orang lain kesan kalau kita dermawan, padahal bukan. Contoh, ada orang titip uang sama ustadz. Ustadz, ini tolong uang bagi-bagi sama fakir miskin. Seharusnya ustadznya bilang, ini ada bantuan, bukan dari saya cuma penyalur. Harusnya dia ngomong gitu. Tapi dia diam-diam aja. Nih. Dari mana Ustaz? Dari Allah. Sehingga orang menyangka uang dari dia. Ini dia ingin dipuji dengan apa yang tidak dilakukan. Ini ciri-ciri orang munafik yang Allah sebutkan dalam surat Al-Imran. Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka suka dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan. Ini banyak bentuknya. Di antaranya ini. Terkesan hebat padahal tidak sesuai dengan kenyataan. Kita saja hebat, tidak boleh kita ingin dipuji, apalagi kita aslinya tidak hebat. Contoh penuntut ilmu. Oh, saya baca buku ini. Saya baca 50 literatur, 100 literatur. Orang dengar, Masya Allah, disangka dibaca dari A sampai Z. Ternyata cuma baca fahrosnya misalnya, cuma baca daftar isi misalnya, atau baca judulnya. Orang yang mendengar terkesan wow.
Ternyata tidak. Ini namanya ingin dipuji dengan apa yang tidak dia miliki. Dan Rasulullah mengatakan orang seperti ini, dia telah berdusta dua kedustaan. Kata Nabi SAW, man tasyabba'a, barang siapa yang ingin disanjung ya, dengan apa yang tidak dia lakukan, ya, faqad labisa thawbai zur, maka dia telah memakai dua pakaian kedustaan, ya. Man tasyabba'a bima lam yu'ta faqad labisa thawbai zur, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bergaya dengan apa yang tidak dia miliki, dia telah memakai dua baju kedustaan. Pertama, dia berdosa atas dirinya sendiri, dia tahu dia tidak demikian. Yang kedua, dia menipu orang lain. Ya, ada orang terkadang sok seakan-akan hafal Quran. Saya pernah lihat orang gini, ada orang misalnya dibuka. Coba Ustaz baca set, dia baca set. Begitu saya suruh lanjutkan dia enggak bisa. Berarti dia enggak hafal, dia cuma hafal awal apa? Ayat. Coba buka, saya baca. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Cuma segitu aja, lanjutannya enggak bisa misalnya. Ini kan berarti dia enggak hafal. Kesan orang kira dia hafal Quran dengan hebat dari awal sampai akhir, dengan hafal dari awal ayat sampai akhir. Ternyata tidak, ternyata belum tentu. Atau kita mengesankan bahwasanya saya hafal Quran bolak-balik dari baca di belakang. Jangan, pokoknya kamu hebat pun jangan pamer. Apalagi kamu ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, hati-hati, tidak perlu. Saya belajar sama Syekh Fulan, ternyata cuma belajar sekali duduk, dua kali duduk. Namanya belajar tuh ya harusnya lama baru dikatakan murid. Kalau gitu semua orang juga bisa jadi apa? Murid. Mengesankan hebat. Mau saya ini hati-hati, di antara bentuk riya adalah menyebutkan dia punya sesuatu, amal soleh, kebaikan yang ternyata dia tidak punya. Dan ini bahaya, lebih parah daripada riya. Karena dia riya plus bohong. Riya plus bohong. Tadi yang ketiga riya plus gibah. Yang keempat riya plus apa? Bohong. Sungguhnya dia berbohong pada dirinya sendiri dan dia berbohong kepada orang lain. Taib yang kelima, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa qila al-ma'na, ada yang mengatakan maknanya, man yura'in nasa bi amalihi arahullahu thawaba dzalikal amal wa harramahu iyyahu. Maksudnya, siapa yang melakukan amal soleh dengan riya dan sum'ah, pada hari kiamat kelak Allah akan perlihatkan di hadapan dia. Misalnya dia sholat karena riya, dia dakwah karena riya, dia bersedekah karena ingin dipuji, dia berbakti sama orang tua, dia publish, saya belikan rumah buat orang tua saya loh, saya belikan mobil buat orang tua saya loh, di atas saya nuntun orang tua saya gendong orang tua saya ketika umrah, dia publish pokoknya. Itu kan pahalanya besar. Berbakti sama orang tua pahalanya besar enggak? Besar, tapi dia publish supaya dipuji. Publish supaya dipuji. Pada hari kiamat kelak, di hadapan khalayak Allah perlihatkan pahala dia. Nih pahala bakti sama orang tuamu seperti ini. Oh, luar biasa. Nih pahala hajimu. Oh, luar biasa. Ini pahala sedekahmu. Oh, luar dia sudah senang, tiba-tiba Allah hancurkan. Jadi debu yang berterbangan. Kenapa? Ternyata kau riya waktu di dunia. Dan ini suatu hal yang sangat orang bilang sangat memilukan hati. Ketika pahala sudah diperlihatkan, kemudian dihancurkan. Kenapa? Karena ternyata dia lakukan selama ini riya. Wal iyadzu billah. Dan ada pendapat-pendapat yang lain. Ini di antara 5 pendapat yang bisa saya sarikan dari penjelasan Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala tatkala seorang riya atau sum'ah. Dari sini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha untuk membersihkan amal dia dari riya dan sum'ah. Ya. Karena riya dan sum'ah ini membatalkan amal soleh. Di antara cara yang paling mudah agar kita selamat dari riya dan sum'ah, kita sembunyikan amal soleh kita sebisa mungkin. Yang tidak bisa tidak apa-apa, kita tampakkan. Kita mesti tampakkan. Tapi sebisa mungkin kita sembunyikan amal soleh kita. Ya. Sampai saya sudah sampaikan ini berulang-ulang. Ibnu Jauzi, ya, saya sudah pernah sampaikan. Ibnu Jauzi bercerita ada orang yang kemudian puasa sunnah misalnya, kemudian diajak makan puasa, silakan makan. Dia bilang saya lagi puasa. Ya bagaimana lagi? Dia harus bilang, ya.
Kalau enggak dia makan, saya lagi puasa ya. Ini oke, dia terpaksa menyebutkan amal soleh dia darurat. Kalau tidak nanti dia ikut apa? Makan dan dia berbuka. Tapi ada cara yang buat dia ria. Dia bilang, ayo makan siang. Ini hari apa katanya? Ya apa? Hari apa coba? Hari Senin. Hari Senin gimana? Jadi orang yang mendengar tahu dia ternyata setiap hari Senin. Dia ingin sampaikan, saya itu setiap hari Senin puasa, tahu enggak? Gitu maksudnya. Cuma cara dia mengutarakan indah. Makan Pak. Hari apa ini? Oh iya lupa hari Senin. Ya hari Senin kan? Ya udahlah. Ini lebih parah. Jadi ingin dipuji agar orang tahu bahwasanya setiap hari Senin apa dia? Puasa. Bahkan Hasan al-Basri berkata, para salaf dahulu, bahkan kalau mereka di rumah, dia bisa sholat malam dengan panjang, padahal ada tamu-tamu tidur di rumah dan mereka tidak tahu. Bahkan Ibnu Jauzi mengatakan, kalau kau terkenal dengan suatu amal solehmu, terkenal orang sebut-sebut, maka sebaiknya ketika ada suatu, kau tidak usah tunjukkan. Misalnya, ada seorang terkenal sholat malamnya, ini selalu sholat malam, dia di buah bibir, ini selalu sholat malam. Ada orang yang ingin cek di rumahnya tidur sama dia, jangan dia bangun malam. Supaya dia tidak disangka demikian, supaya dia bisa menyembunyikan amal solehnya. Sekali-sekali perlu demi menjaga keikhlasannya. Ya. Bukan sebaliknya dia ketiduran dia bangun, aduh, saya biasanya bangun jam 3 tapi qadarullah. Tadi malam saya begadang sama kamu sih, wes. Ini justru dia ingin menunjukkan bahwasanya dia selalu bangun jam 3. Kata Ibnu Jauzi sebaliknya, kalau orang mengetahui kau suka sholat malam, ketika dia ingin cek, kau jangan sholat malam. Supaya tetap keikhlasanmu terjaga, biar orang tidak jadi bahan omongan. Sudahlah, orang kira saya biasa-biasa aja. Tersebutlah salah seorang ulama disebut oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis. Dia memberi wejangan kepada murid-muridnya, ternyata wejangannya viral sampai ke telinga sultan. Sultan kaget, ini wejangan luar biasa nasihat ini. Siapa yang kasih nasihat ini? Viral nih. Siapa ini? Si Fulan bin Fulan, seorang alim di sana. Kata sang sultan, saya ingin ke sana. Datanglah dia dengan pasukannya, dengan pas pampresnya ya. Ya, kemudian berjalan dia. Si alim ini dengar, Sultan mau datang sama kamu. Waduh, kenapa? Dia dengar kau bilang nasihat gini-gini. Kata dia, siapkan makanan banyak sini. Didatang muridnya bawa makanan banyak. Kemudian Sultan datang, dia makan. Jadi kelihatan kayak rakus. Sultan tanya, mana alim Fulan bin Fulan? Kata mereka itu yang lagi makan. Makan. Kata Sultan, orang kayak gini apakah ada kebaikannya? Pulang. Kata dia, segala puji bagi Allah yang membuat Sultan pulang dalam kondisi mencelaku. Bukan sebaliknya. Kamu yang, oh iya, Sultan, saya ajak ke surga nanti Sultan, tenang aja. Dia malah tidak Ini berat, tapi itulah nasihat para ulama. Hidup cuma sekali, jangan spekulasi. Amal soleh kita cuma apa? Sedikit. Jangan berusaha, jangan sekali-sekali berusaha membuat orang menganggap antum wow, jangan. Antum itu banyak dosanya. Kita ini banyak dosanya. Tidak usah membranding diri, tidak usah mengedit kita seakan-akan kita apa? Udahlah, biasa-biasa aja. Itu lebih nyaman daripada kita hidup dalam kemunafikan. Harus selalu main drama supaya kelihatan apa? Wow. Biasa-biasa aja. Kalau mau jadikan contoh, biarkan para ulama kita contohkan. Tidak mesti kita yang harus menjadi aktor. Kalaupun kita harus jadi aktor, waspada. Secukupnya, sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadarnya ya. Ini ada orang ustadz sholat duha, muridnya. Ini ustadz kami, kalau pagi selalu sholat apa? Duha. Kemudian disebarkan. Kemudian ustadznya melike. Atau ustadznya ikut nyebarkan. Janganlah. Kalau perlu suruh hapus. Ngapain kau sebar-sebar kayak gitu? Hapus. Ya, saya juga, kita ini ustadz juga takut riak. Ya, takut riak. Kau kira kau saja yang takut riak? Kita lebih takut daripada kamu. Ya. Ini ada orang muji-muji kita, malah pujiannya kita publish di akun kita. Maksudnya apa ya, akhi? Apa maksudmu ketika misalnya bupati muji saya? Ustaz Firanda adalah begini. Terus saya masukkan di akun saya. Apa maksudnya? Kira-kira maksudnya apa? Allah alam. Enggak usah lah. Biasa aja.
Sayang amal kita ini sudah sedikit, kalau kita campur dengan pingin cari pujian, amal kita akan sia-sia. Saya sudah sampaikan berulang-ulang bahwasanya penyakit mempublish amal soleh ini penyakit menular. Kita lihat orang begitu, akhirnya kita ikut-ikutan, latah. Maka hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kita menjadikan penyakit menular ini kena banyak orang. Kena banyak orang. Baik. Bolehkah seorang ustadz menampakkan amal solehnya? Boleh. Jika dia tujuannya untuk apa? Untuk motivasi, tapi sekedarnya saja. Saya bacakan di sini. Kata Ibnu Hajar ketika mengomentar hadis ini, wa fil hadis. Hadis ini menunjukkan apa? Istihbabu ikhfa'il amali saleh. Istihbabu ikhfa'il amali saleh. Hadis ini menunjukkan dianjurkannya untuk menyembunyikan amal saleh. Lakin qad yustahabbu, namun terkadang disukai idharuhu mimman yuqtada bihi. Terkadang disukai untuk ditampakkan amal soleh bagi orang yang merupakan teladan. Ala iradatihi al-iktida'a bihi, dengan niat agar dia dicontohi. Wa yuqaddaru dzalika biqadril hajah, namun secukupnya, sesuai dengan keperluan, bukan terus-terusan, secukupnya. Itu pun kalau harus apa? Menampakkan. Lebih selamat kita biarkan saja orang lain yang contohkan. Kita sebutkan saja tentang para ulama, lebih aman daripada kita jadikan diri kita aktor. Lebih baik kita sebutkan tentang para salaf atau guru-guru kita yang luar biasa mereka. Adapun kita sendiri jadi aktor, kita ini masih banyak apa? Kekurangan. Kalau ada murid-murid kita jadikan kita aktor, tegur mereka, jangan biarkan. Kamu tuh kayak saya siapa aja, yang lain aja ngapain? Mengesankan seakan-akan wow, saat itu jangan, tidak boleh. Karena hati kita ini apa? Lemah. Para salaf dahulu, saya sudah sampaikan, salaf dahulu, mereka lebih bertakwa dari kita. Mereka lebih ikhlas daripada kita, mereka lebih berilmu daripada kita, mereka lebih takut kepada Allah daripada kita, dan mereka tidak spekulasi dengan amal soleh mereka. Justru mereka selalu menyembunyikan amal soleh mereka. Kalau ketahuan amal soleh mereka, mereka marah. Kalau ada yang publish, mereka marah, mereka enggak suka. Bahkan di antara mereka ada yang minta meninggal dunia. Ada kisah disebutkan. Yazid bin Fulan, saya lupa namanya. Ketika musim hujan, kemudian ketika musim kemarau, orang-orang sudah berdoa tidak turun hujan. Maka sang penguasa mengumpulkan orang-orang semua. Dia mengatakan, Yazid bin Fulan kalau hadir berdiri. Karena perintah penguasa dia berdiri. Dia bilang, berdoalah kepada Allah agar turun hujan. Dia tidak enak di hadapan orang. Tapi dia harus lakukan karena dia apa? Penguasa. Maka dia berdoa, ya Allah, mereka minta aku untuk berdoa kepadamu. Dia berdoa, langsung turun hujan. Setelah turun hujan, dia berdoa, ya Allah, aku telah tenar, ya Allah. Istirahatkanlah aku dari ketenaran ini. Seminggu kemudian dia meninggal dunia. Artinya apa? Dia tidak suka tenar. Uwais Al-Qarani ketika terkenal doanya dikabulkan, dia menghilang. Dia menghilang. Bukan malah kemudian masukkan di Facebook. Oke guys, saya ini yang terkenal, doa saya selalu dikabulkan. Oke guys, siapa yang mau titip doa? Silakan. Para salaf takut kepada Allah, mereka tidak spekulasi dengan amal soleh mereka. Mereka tidak publish, mereka takut. Kalau ternyata amal soleh mereka bisa apa? Ketika mereka tahu orang menyanjungnya, mereka justru mendahkan dirinya supaya tidak disanjung berlebihan. Makanya para ulama mengatakan, jika kau berbicara, orang terpukau, diam. Supaya orang tidak terlalu terpukau dengan kau. Kalau kau diam, orang terpukau karena diammu berbicara. Tujuannya mereka supaya orang tidak terlalu sama kamu. Mereka bilang, kalau kau berbicara, orang terpukau, diam, jangan bicara karena kau ngomong selalu terpukau. Kalau kau diam, orang terpukau karena diammu ngomong. Maksudnya apa? Supaya tidak ada personal branding, itu maksudnya. Kalau artis memang kerjaan mereka personal branding, bikin konten, kemudian editing luar biasa, kemudian tim pencitraan, memang mereka cari uang di situ. Tapi kalau dai, kalau ustadz, bukan begitu kerjaan mereka. Bukan itu yang dicari. Bukan itu yang dicari. Ini peringatan buat saya pribadi ya, mas saya. Bahwasanya keikhlasan bukan perkara yang mudah, perlu perjuangan. Kalau para salaf dahulu waspada supaya tidak riak, kita harusnya lebih waspada lagi. Mereka saja amal solehnya banyak. Kalau kita amal solehnya banyak, misalnya amal kita 1 juta, kita riak 100 masih oke lah. Kita riak 1000 masih oke lah, masih ada sisa banyak. Ini amal kita sudah 100, riaknya 99, aduh repot.
Amal kita sedikit, banyak atau sedikit? Sedikit ya akhi, sedikit. Ibu-ibu amal solehnya banyak enggak? Enggak banyak. Ngomel sama suami cukup. Angkat suara depan suami cukup. Nuntut sini, nuntut sana cukup. Amal soleh enggak terlalu banyak. Maka yang sedikit amal soleh kita itu, kita jaga. Enggak usah cerita sama orang lain. Kalau ada setan geli-geli suruh cerita, jangan cerita. Karena setan pingin amal kita itu riya. Tadi kata saya sepertikan tadi, berkata Ibnu Abdissalam. Ini pendapat Ibnu Abdissalam. Ini sesuai dengan pendapat Ibnu Qayyim. Jadi kalau seorang beramal soleh ikhlas, ini ikhlas lah. Dia sembunyikan. Tiba-tiba di kemudian hari dia cerita supaya dipuji, ini gugur, ngeri. Jadi dia ikhlas, ini beramal soleh ikhlas. Terus kemudian suatu hari dia cerita dalam rangka untuk dipuji, agar orang anggap dia wow. Maka amal soleh yang dulu jadi gugur. Ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ternyata sesuai dengan pendapat ulama sebelumnya, Al-Iz bin Abdissalam. Tadi saya sudah nukil. Wa qala Ibnu Abdissalam. Berkata Ibnu Hajar menukil dari Al-Iz bin Abdissalam. Ar-riya ayya'mala li ghairillah. Riya adalah kau beramal karena selain Allah. Was sum'ah, adapun sum'ah memperkenalkan amalan an yakhfa atau an yukhfi amalahu lillah. Dia sembunyikan amal dia karena Allah, ikhlas nih. An yukhfi amalahu lillah. Dia sembunyikan amalnya karena Allah. Summa yuhadditsu bihin nas. Kemudian dia ceritakan kepada orang lain. Tadinya dia sembunyikan ke Allah, kemudian dia cerita. Makanya kalau kita ingin selamat, jangan cerita sama sekali. Kalau setan datang geli-geli suruh cerita, tahan. Dia cerita, saya ini, saya ini. Kita, kau aja baru segitu, saya, diam. Ada kawan, ini cerita aja kawan. Saya sudah pernah cerita mungkin. Kawan bangun masjid sampai 9 miliar. Ya. Kemudian saya dipanggil untuk meresmikan, saya bawa dia juga untuk lihat hasilnya. Sampai sana kemudian saya mau ceramah, ada yang maju ke depan. Maksudnya mempersilahkan saya untuk ceramah. Tapi ternyata Ustadz ini kelepasan. Dia bilang, para ikhwan, hadirin dan hadirat, ini masjid yang bangun Bapak Fulan. Wow, dia ngamuk. Mukanya merah, kenapa sebut nama saya? Dia marah ketika disebut namanya. Bukan, oke guys, oke guys, ya. Alhamdulillah, ini rezeki dari Allah. Ini saya berjuang selama 5 tahun, saya kumpulkan uang ini. Alhamdulillah Allah mudahkan. Siapa yang berniat, Allah akan mudahkan. Keren kan? Ya akhi, ini baru sumbang 1 juta, sudah pingin 1 dunia tahu. Oleh karena kalau setan ingin kita geli-geli, ingin kita cerita, tahan mulut. Pasti sinyal kita ada, kau pingin diuji aja, pingin disanjung. Udah diam, jangan cerita. Mau cerita lagi? Ada orang datang, saya sudah haji 2 kali, 3 kali. Dalam hati, saya sudah berapa kali. Jangan cerita. Udah diam aja lah. Nggak usah pamer. Ya. Nggak usah pamer, diam aja lah. Lebih apa? Lebih selamat. Lebih selamat. Kemudian apalagi kalau ada orang yang menggeliti kita untuk bercerita. Misalnya datang, Ustadz kalau bangun jam berapa subuh-subuh? Weh, ini maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Mau bilang bangun jam 4:30 pas azan, malu. Ustadz kok bangun pas azan? Mau bilang jam 3, waduh kayaknya ria ini. Kita bentak, kamu ngapain tanya gitu? Ngapain tanya gitu? Nggak boleh, kita tegur, jangan tanya-tanya seperti itu. Karena sekarang dia membuka hati kita untuk apa? Untuk cerita, repot. Repot. Ini nggak ada yang suruh cerita, kita cerita sendiri. Bikin status, alhamdulillah tadi jam 3 Allah bangunkan saya. Allahu Akbar. Allah sayang sama saya, Masya Allah. Saya menangis tadi subuh. Kenapa? Ditagih utang belum bayar. Orang punya trik cara untuk menceritakan amal soleh itu luar biasa. Kalau para salaf dahulu mereka bersusah payah menyembunyikan amal soleh, sekarang triknya banyak untuk menceritakan amal soleh. Canggih-canggih orang zaman sekarang cerita amal soleh. Hati-hati dengan podcast. Diundang. Ustadz dulu nuntut ilmu bagaimana Ustadz? Oh Ustadz dulu susah. Kalian enak cuma datang di masjid. Kita dulu susah. Mulai cerita 1, 2, 3. Ya mungkin niatnya untuk motivasi, tapi siapa yang tahu niat kita?
ada terselipin riya, terselipin sum'ah, gugur semua. Ingat, semua yang kita lakukan gugur. Waliyadzubillah. Dan susah orang menceritakan sebagaimana adanya. Pasti ditambah-tambah, yang buruk disembunyikan, yang baik ditampakkan. Itu namanya editing. Itu namanya personal branding. Mending tidak usah cerita, tutup, selesai. Karena ikhwan, hati-hati ya, bahaya kalaupun kita harus menampakkan amal soleh tadi biqadril hajah. Kata Ibnu Hajar, yaitu sesuai dengan kebutuhan saja. Baik, mungkin sampai sini saja ya kajian kita pada siang hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.